Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran itu berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan Ya, dulu, nggak nggak apa-apa. dijawab sama dia. Udah selesaikan dulu, nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa? Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang keenam, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah, disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Nggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Coba jelaskan. Nggak aja setuju, main setuju aja. Coba jelaskan. Oke. Nih ya. Surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Setelah Boleh, saya bertanya balik. silakan. Aku hanya, kata-kata hanya berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal. Karena hanya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi. Dan di sini dia mengatakan, diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita ngutaati ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura, ya nggak bisa, saudara. Gini Sob, saya naik ke sini, saya itu cuman merasa sangat prihatin begitu ya dengan pernyataan yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Lalu kemudian dari pernyataan tersebut banyak orang-orang Islam merasa senang dan banyak orang-orang Kristen merasa takut mengatakan itu. Ya, saya bilang begini Sob, saya bilang ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging di sini. Gini aja Sob, saya pengen tahu Sob, arti punya Tuhan itu apa sih Sob? Coba. Arti punya Tuhan berarti dia mempunyai sesembahan. Maksudnya punya sesembahan itu gimana? Gini, arti punya Tuhan satu dulu ya, berarti dirinya bukan Tuhan, hamba dirinya itu satu. Yang kedua, berarti Tuhan. Dia mempunyai Tuhan. Yang namanya mempunyai Tuhan artinya dia mempunyai sesembahan, mempunyai yang menguasai dirinya, mempunyai yang menciptakan dirinya. Oke, punya Tuhan artinya satu, dia bukan Tuhan gitu. Oke, terus yang satu-satu dulu ya, satu-satu. Ini makanya salah paham kita ini. Berarti gini Sob, kalau misalnya kamu punya bapak gitu Sob, berarti kamu bukan bapak ya? Ya iyalah, kok anak doang, bukan bapak. Oke, berarti kalau seseorang punya bapak, berarti dia wajib pasti dia bukan bapak gitu ya? Oh ya iya. Oke. Gini Sob, kamu punya anak ya Sob ya? Kamu punya bapak nggak? Punya. Oke, berarti kalau kamu punya bapak, berarti mustahil kamu itu bapaknya orang juga gitu? Iya. Kalau aku punya bapak, ya, jadi saat itu aku masih anak-anak dan tidak mempunyai anak. Oke, sekarang kamu punya anak nggak?
Sekarang bapak saya nggak ada, saya punya anak. Oke, waktu kamu punya anak sempet nggak bapakmu masih ada? Nggak sempat. Orang lain ada nggak? Orang lain dia punya anak di detik yang sama dia punya bapak. Kemana-mana pula kau ini ke orang lain. Saya gini, Sob. Ku jawab ke aku, kau malah ke orang Iya, lain. maksud saya begini, saya itu sebenarnya sedikit menangisi akal orang-orang yang begitu dungunya gitu loh, Sob. Karena bagaimana ya, banyak orang itu memang dungunya itu melampaui batas dan tak bertepi begitu. Kenapa kamu bilang kalau Yesus itu punya Tuhan, maka dia bukan Tuhan? Makanya ini logikamu yang betul-betul sudah sangat-sangat, mohon maaf nih Sob, dungu tak bertepi. Kenapa? Karena logikamu, kalau orang punya bapak, maka mustahil dia bukan bapak, kan gitu. Berarti tidak mungkin ada orang yang punya bapak, di detik yang sama dia menjadi bapak dari orang, begitu ya? Ya, kalau begitu saya gimana mau lanjut diskusi, Sob? Lah gini, percontohannya kan gini, Des ya. Yesus punya bapak. Apakah Yesus bapaknya orang? Kutanya dulu sama kau. Bukan itu Ayo, tadi, Sob, yang saya bahas, Sob. Nah, kenapa tuh sama? Kalau Yesus punya bapak, apakah Yesus Bukan punya jadi bapak, bapaknya Sob, orang? punya Tuhan. Tadi Ya kan kamu iya, mengatakan, Tuhan itu kan bapak. iya, Betul? jangan ke situ dulu, Sob. Kita jangan memutar-mutar Kenapa bahasa. dilarang Gini ke loh, situ? Sob, gini loh, Sob. Bentar. Dengerin, Sob. Kau pertanyaan kau salah Menurut nih, salah aja. menurut Ya. logikamu, karena Yesus punya Tuhan, maka otomatis dia bukan Tuhan, kan gitu. Bukan Tuhan. Oke. Padahal itu bukanlah yang saya maksud, Sob. Sama seperti ini, Sob. Misal nih, ada orang namanya Rudi. Oke. Dia punya bapak. Berarti karena Rudi punya bapak, mustahil dia bukan bapak, betul? Mustahil dia bapak, gitu, betul toh? Ya iya. Nah, Mustahil. padahal ada banyak orang, Sob, sekarang ini di detik yang sama dia punya bapak, di detik yang sama dia punya anak. Ya. Lalu gimana dengan Yesus? Di detik yang sama dia punya bapak, tapi apakah Yesus bapaknya orang? Oke, sekarang gini aja, saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Jawab Gini, Sob, dulu itu. biar kita nggak berbelit. Gini, kalau kita Kau mau serius kesana diskusi, kemari, Des. biar kita Kau nggak yang kesana kemana-mana, Sob. kemari. Sob, Yesus pada jangan detik jangan ini jangan punya mempermalukan bapak. orang nih loh. Ini kan ada rame orang, Sob. Lo. Gini. Yang Sob, bikin malu jangan siapa? mempermalukan Di orang. sini Coba gini aja, aku biar tuh kita mau enak tanya diskusinya, samamu. Sob. Kenapa biar lari, kita Des, biar dari kita diskusinya enak pertanyaanku? tuh gampang gini. Jadi kalau Kenapa orang lari dari kalau pertanyaanku? orang punya Tuhan, gini, Sob. Kalau punya Tuhan, Aduh. maka mustahil dia bukan Tuhan, kan gitu. Jelas. Oke. Kalau misalnya di Al-Qur'an ada Rob yang punya Rob, gimana kira-kira, Sob? Nah, itu kan sudah kubahas samamu. Enggak, misalnya gimana? Kalau ada Rob yang punya Rob, mungkin nggak di dalam Al-Qur'an atau di dalam kaidah bahasa Arab, Rob punya Rob itu mungkin nggak? Lah, kayak gini, Dis. Kan itu udah kita bahas. Ngapain kamu ulang? Ya nggak apa-apa, coba. Kira-kira mungkin nggak? Coba kamu jawab dulu. Udah. Coba, Sob. Udah. Ngapain kita ulang pembahasan yang kau pun udah paham juga? Si Uncup takut Ayo. ditanya itu. Jangan takut lah, Sob. Aku takut. Gimana? Kau yang ditanya takut. Ya. Tadi ya perumpamaan kamu tadi. Jangan jelaskan lari dulu lah. sama Ayo, aku. gimana? Kalau misalnya Jawab ini dulu. pertanyaan akademis nih. Rob punya Rob itu bisa nggak dalam kaidah bahasa Arab? Aduh, kenapa ke situ? Pertanyaanku mana jawabannya, kawan? Tadi kan menurut logikamu, Sob, menurut logikamu, kalau punya Tuhan, maka mustahil dia Tuhan, betul? Kalau punya Rob, mustahil dia Rob, gitu, mungkin nggak? Lah, yang dimaksud kau itu kan yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Kalau Tuhan Jadi punya Rob itu apa, Tuhan, Sob? itu wajar ya. Oke, jadi arti Rob itu apa? Des, biar ku kasih tahu sekali lagi, ku ulang ya diskusi kita, kau bisa ulang lagi. Kata kau Rob punya Rob,
Rob yang satu Tuhan, ya. Nih, aku tulisin ya. Rob punya Rob, ya. Nih, Boleh nggak Rob punya Rob? ya. Boleh. Yang Ya satu Robnya boleh. Ya Tuhan. sudah kalau boleh. Kenapa kamu bingung, Sob? Ya Nah, jangan bingung lagi lah besok, Yang Sob. satu Tuhan. Jadi pertanyaanmu ini ya, Hmm. apakah wajar, apakah boleh Tuhan punya Tuhan? Iya betul boleh. Jadi Rob punya Rob boleh ya? Tuhan punya Tuhan boleh, Dis. Ya, jadi Rob punya Rob boleh. Itu yang di Al-Quran. Kalau Tuhan punya Tuhan boleh. Nah, kalau nyaluk Enggak, jangan terjemahan lah, Sob. Kalau terjemahan ya bingung nanti kita, Sob. jangan terjemahan. Kemana-mana. Kalau diterjemahkan nanti Kau bingung udah kita semua. kemana-mana. Gimana, Sob? Aduh, kemana-mana kau jawab coba pertanyaanku Cucup tadi. lari ditanya itu. Aku nggak ngerti dengan analogimu tadi. Ya kayak Ya, gimana? saya tanya Rob punya Rob gimana kira-kira, Sob? Udah dijelasin ngapain lagi? Boleh. Ayo. Ya boleh. Oke, Rob punya Rob boleh. Sementara Tuhan punya Tuhan nggak boleh. Ini kan standar ganda namanya, Sob. Gimana? Gimana? Bentar, ya. Bentar. Coba yang serius lah, Sob, diskusi. Biar akademis lah kita sekali-kali, jangan Aku kekanak-kanakan. pun yuk. catat, ya. Ayo. Aku nggak kekanakan. Silakan. Des, Yesus punya Bapak. Punya Apakah Tuhan, jangan Yesus punya Bapak, Sob. jadi Sob, Ya, jangan punya Bapak. bentar. Kalau punya Bapak, Iya. itu nanti maknanya Bapak biologis kamu pikirnya, Lah, gitu loh. ini kan Jangan, Bapak bahasan kan Tuhan. kita bukan itu, Sob. Oke Bahasan lah. kita Yesus punya Oh, Tuhan. Aku minta bertanggungjawabkan analogi kamu tadi. Nanti blunder kamu sama orang Kristen, bikin malu ntar kau. Apakah ini Yesus punya Bapak? Apakah Punya Tuhan, Yesus Sob. jadi Jangan Bapak ditukar-tukar. orang? Jangan ditukar-tukar Ayo. bahasanya, Sob. Kan Ya udah. tema kita bukan itu. Tema kita kan Yesus punya Loh, Tuhan. kau yang bawa Karena tema statement- ini. Karena statement saya Yesus Astagfirullah, punya Des. Tuhan, lalu kan banyak yang kejang, banyak yang kesetanan, kesurupan. Yang saya bilang orang-orang yang bawa bongoknya ini tadi Sob, siapa, Des? pelan-pelan lah, Sob, ngomongnya, Sob. Jangan gas-gas. Kita diskusi yang akademis, oke? Siap? Tuh, jauh kali tuh, mikku tuh, di atas sana tuh. Maksud Mikku saya di atas gini, sana tuh. kalau kamu siap saya ajak Ngomongin diskusi sekarang. akademis, kita lanjut nih, Sob. Gimana? Mau diskusi akademis? Gimana Ini mau yang naik, akademis yang ini? nonton udah 16.000 loh ini, Sob. Coba, Sob, kasih Des. performa terbaik. Jangan kekanak-kanakan kita diskusinya, yuk. Siap? Des, gimana kau mau akademis? Ini aja kau udah kagak akademis gitu loh. Sob, ayo kita diskusi yang akademis santai saja. Siap, yuk. Akademis mau? Akademis? Gimana kau mau akademis? Ku bilang, ini aja kau udah kagak akademis. Kau nggak jelasin kayak gimana? Jangan dirubah, Sob. Bahasan kita itu Yesus punya Tuhan. Jangan kamu ganti Yesus punya Bapa. Nanti lain kita diskusi Lah. kita. Mau kita fokus Oke. itu? Mau? Kalau kamu tadi mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti kan dia bukan Tuhan. Oke, Betul? makanya saya bilang begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, bukan berarti dia bukan Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kaidah bahasa Arab, seseorang yang punya Rob, bukan berarti dia bukan Rob. Kamu setuju nggak? Kalau seseorang punya Rob, itu tidak berarti bahwa dia bukan Rob. Setuju? Aduh, Des. Tadi kan aku udah jelaskan sama tulisan. Sampai ku pertanyaan. Bukan, kamu jangan diterjemahin Ayo, dulu, kan? Sob. Sob, tenang dulu, biar kamu paham maksud saya gini loh. Loh, Gini misalnya gini, ada Rob, ada seorang manusia yang bergelar Rob. Kalau dia punya Rob, maka otomatis dia tetap menjadi Rob atau tidak menjadi Rob lagi? lah. Itu kan udah ku jelaskan dari tadi, Des. Kau mau Jangan udah dijelaskan dari tadi lah, jangan muter-muter. Sob. Kita langsung saja Loh. lah. Kalau Ngapain seseorang ku punya muter? Rob, maka otomatis dia bukan Rob. Ya, di Quran surah Yusuf yang kamu maksud ini kan. Rob yang satu, Rob punya Rob. Rob yang satu ini tertuju pada siapa? Pada Iya, berarti Rob punya Tuhan- Rob boleh, berarti boleh. kepada tuannya Yesus, tuannya Yusuf. Oke. Jadi ini untuk manusia Robnya, artinya Oke. Tuan.
Berarti dia Lalu bukan Rob yang itu. satu, ya, Berarti dia bukan Rob. bukan pencipta langit, bukan Bukan, Tuhan jangan dia. bilang pencipta, Sob. Rob, dia bukan Rob berarti. Bukan. Itu Rob kamu tulis. Rob punya Rob. Ya iya, ini kan kau yang katakan tadi, Rob punya Rob. Iya, berarti dia bukan Rob itu menurutmu. Bukan, Tuhan karena Itu tulisannya terjemahannya. Rob. Itu tulisannya Rob. Ini kan tuannya Yusuf. Berarti dia Rob nggak? Kalau tuannya Yusuf, ya Loh, itu kamu tulis Itu Rob loh, bukan kok Rob. bisa bukan Rob gimana? Itu tulisannya Nah, Rob bukan? makanya ini perkataanmu, betul? Sob, itu tulisannya Rob atau punya bukan? Rob. Ah, Ya, kata kamu kan Rob punya Rob. oke. Ini ku jelaskan ya. Oke. Rob yang satu untuk manusia, Rob yang satu untuk Tuhan. Jadi Oke. wajar. Berarti Tuhan- berarti Rob yang Tuhan- manusia itu bukan Rob. Berarti Rob yang manusia Tuhan- itu bukan Rob. Rob juga. Rob untuk Berarti manusia. Rob juga. Kamu bilang katanya bukan Rob gimana? Ya iya. Karena apa terjemahannya Tuhan? Enggak loh, menurut Kalau logikamu, Tuhan- menurut logikamu, kalau Rob punya Rob, maka dia bukan Rob gitu kan? Ya, kalau Tuhan punya Tuhan, otomatis si Tuhan ini Ucup bukan jadi- Tuhan. Si Ucup jadi miring-miring. Loh. Ini jawabannya. Kalau dia Tuhan, Oke, jadi statement punya pertamamu Tuhan. gagal ya, Sob ya. Sebentar, Sob. Berarti Bentar. statement pertamamu gagal Bentar. bahwa Bentar, Gimana? ku jelasin Gimana nih. lagi? Bentar. Gimana? Kalau Tuhan punya Mm-mm. Tuhan, berarti Tuhan di sini bukan Tuhan. Makanya perkataanmu itu Yesus punya Tuhan, berarti Yesus Sob, kita itu nggak bukan bahas, Tuhan. kita nggak bahas, Sob, kita nggak bahas Tuhan loh, Sob. Kita nggak bahas Tuhan, nggak bahas Tuhan. Yang kita bahas Lalu bahas Rob. Bapak. Yang kita Rob. bahas nih Bapak. Kau yang bawa di awal Yesus punya Tuhan, kau mau jelaskan ke Muslim dan Kristen tadi, kayak gimana? Blunder sendiri kamu. Si Unjup susah diskusi. Oke, yang kedua, gini Sob, biar kita paham Sob ya. Oke, coba balikin kamera dulu Sob. Kalau biar gini Sob, mari Jelasannya kau. gini, mari kita diskusi untuk mencapai sebuah pengertian satu sama lain Sob. Biar kita itu nggak debat kusir terus. Gini Sob, Injil kami itu Sob, itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Qurannya umat Islam juga tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Injil pula kau bawa. Apalagi? Oke. Mau dengar dulu aku nih, masalah baru kau bawa masalahnya. Oke, jadi Sob, makanya kita harus memahami pengertian atau definisi yang dimaksud oleh sang penulis. Karena yang nulis itu bukan orang Indonesia, Sob. Yang nulis Injil itu bukan orang Indonesia. Dia tulis tuh pakai bahasa Yunani. Yesus itu Kurios. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Allah itu adalah Rob. Setuju? Kurios beda, nggak bisa disematkan ke Allah, nggak bisa. Oke. Kalau Kamu kamu setuju mau nggak, Sob? menyemat- Tenang. Bentar dulu, nggak Kita- setuju. Kita kalau ngomong Tenang bertimpa-timpaan dulu, gini ya tenang susah, Sob. Jangan timpa-timpaan lah Gantian. kalau ngomong. Gantian ngomong. Ya kalau kamu bilang kurios, kamu mau artikan Rob ke Allah, ya. Enggak, saya nggak Aku mengartikan sepakat. Rob ke Allah. Enggak. Jadi, Sob, kata jadi Rob kalau dengan gini, kata bentar. gini, Sob. Kata Rob dengan kata kurios itu kata yang sama, Sob. Beda. Oke. Kata Rob bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa jika Allah yang Bisa. menyebutkan. Bisa. Kata kurios juga bisa ditujukan kepada manusia, Sob. Ya memang untuk manusia itu bahasanya. Untuk yang di sorga juga Rob, Sob. Ketika Abraham diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dia memanggil Bapa di sorga itu dengan panggilan kurios. Ya itu Abraham, Elohim, bahasanya. Kalau Yunaninya Theos, bukan Kurios. Jangan kau bodoh-bodohin umatmu lah. Oke, Kalau jadi kau mau itu bodoh-bodoh- permasalahan bentar. pertama, Sob ya. Gini, Kalau Sob. kamu mau bodoh-bodohin umatmu, bisa dis. Kalau bodohin aku nggak bisa. Nggak bisa, Oke, Kurios dan Theos beda. Itu permasalahan pertama, Sob. Permasalahan pertama. Terus yang kedua, Sob. Yang kedua, masalah statement kamu yang mengatakan bahwa definisi punya Tuhan. Nah, gini, Sob. Menurutmu, Sob. Menurutmu pribadi. Ateis itu kan tidak mengakui Tuhan. Betul nggak? Ya, betul.
Oke, menurut Al-Quran nih, orang ateis itu punya Tuhan nggak? Menurut Al-Quran nggak dijelaskan dia secara tekstual. Jadi menurutmu orang ateis itu menuhankan apa? Dia nggak percaya Tuhan, ateis itu. Dia nggak menuhankan apa-apa. Nggak ada Tuhan katanya. Kalau misalnya orang ateis itu menuhankan hawa nafsu, kamu setuju nggak? Orang nggak juga. Hawa nafsu itu kemauan dia. Oke, jadi menurut Al-Quran orang-orang yang menuhankan hawa nafsu itu ada nggak? Loh, ini juga udah dibahas. Si Uncup jawabannya cuma ini udah dibahas, ini udah dibahas. Enggak, masalahnya kamu mulai nggak ada pembahasan yang baru, Kak. Udah dibahas kamu ulang-ulang lagi, bosan. Iya, masalahnya begini, Sob. Banyak orang tidak tahu apa definisi punya Tuhan, gitu loh, Sob. Gini loh, Sob. Maksud saya itu gini, biar kita nggak debat kusir gini lah. Punya Tuhan itu artinya mempunyai sesuatu yang kepadanya kita taat, kepadanya kita tahluk, kepadanya kita menyerahkan diri kita di dalam ketundukan dan ketaklukan. Itu maksudnya punya Tuhan, Sob. Jadi orang-orang ateis itu juga punya Tuhan. Siapa Tuhannya orang-orang ateis? Ya, diri mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Kepada siapa kamu mereka? Nggak, ateis nggak kayak gitu. Oke, kepada siapa? Kepada siapa orang-orang ateis ikut patuh? Apakah ikut Allah, patuh kepada Allah? Kan tidak. Mereka ikut patuh kepada kehendak atau keinginannya sendiri, pikirannya sendiri. Betul. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dan Allah membiarkan mereka sesat. Kan gitu. Makanya, sekalipun ateis itu tidak mengakui Tuhan, tetapi dia bertuhan. Nah, siapa Tuhannya orang-orang ateis ini? Ya diri mereka sendiri. Kehendak mereka sendiri. Sama orang ateis dah. Apakah orang ateis itu Tuhannya ada atau Tuhannya diri sendiri? Supaya yang saya maksudkan begini, Sob. Supaya kita itu mengerti setiap definisi kata yang kita keluarkan. Jadi maksud daripada punya Tuhan artinya dia memiliki sesuatu yang kepadanya dia itu mengikut. Tahluk. Begitu. Udah. Kau jangan pelintir-pelintir ateis. Ya, kau lihat aja apa arti KBBI dari ateis. Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan. Jadi ateis itu nggak ada Tuhan. Iya, kepercayaan kepada Tuhan di situ maksudnya Tuhan yang mana? Tuhan yang di dalam kata orang menciptakan langit dan bumi. Yes. Oke, jadi Tuhan di situ apa maksudnya? Kan pencipta langit dan bumi, betul nggak? Iya, atau dewa-dewa. Dia tidak percaya itu tuh. Makanya dia tidak punya Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tetapi dia punya Tuhan di dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Siapa Tuhannya dia? Salah kalau bahasa Quran. Lalu Tuhannya dia adalah dirinya. Jadi memang agak sedikit beda kita, Sob. Gini, kelas kita itu memang sedikit berbeda gitu loh. Maksud saya gini. Yang saya maksudkan punya Tuhan adalah memiliki sesuatu yang kepadanya kita itu menundukkan diri, tahluk, dan mengikuti. Nah, makanya Sob, di dalam Alkitab, di dalam Bible, Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Yaitu Bapa di surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, sebentar, jangan ketawa. Karena Tuhan Yesus sendiri... Gini Sob, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya Tuhan Yesus di dalam Injil itu punya Tuhan. Nah, cuman banyak orang tidak tahu punya Tuhan itu apa, gitu loh. Karena banyak bahasa-bahasa di dalam agama ini yang nggak dipahami umat beragama. Begitu, Sob. Kemudian, jelaskan dulu kau. Nanti ku tanggapi. Oke. Kemudian kalau kamu tanya kepada saya, Sob. Bahkan kalau kamu tanya sama saya, Allah itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu.
Karena Allah itu dikontrol dan dikendalikan oleh Muhammad. Begitu, Sob. Makanya Tuhan, mana dalilnya? kata Aisyah, Sob. Aisyah. Mana dalilnya kayak gitu, kocak? Aisyah yang bilang, Sob. Gini, menurut Aisyah, Allah Loh. itu kerjanya itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nah, Des, kan takut. bentar. Ucup Kalau lari-lari. mau ngomong Allah, ya maka kok ambil dari Quran. Mana? Kok dari Aisyah? Jadi Aisyah tidak dipercaya lagi nih menurut Ucup. Lah, kalau tentang Allah, kamu ambil di Al-Quran. Kok kamu ngambil di Aisyah? Karena ketika Al-Quran berkata, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Engkau boleh mengawini perempuan yang sudah kau ceraikan. Nah, Aisyah bilang, sesungguhnya Tuhanmu, aku tidak pernah melihat kecuali Tuhanmu itu sigap menuruti hawa nafsumu. Itu di dalam, saya bacakan dulu hadisnya. Saya tunjukin Kau hadisnya. kemana-mana kau pula. Ya. Aku Ucup. Bukan kau lari ke sana kemari. Ya udah. Dari Jangan pembahasanmu diturunkan loh, Sob. sendiri, Saya nggak pernah nurunin kamu loh Nggak. di channel saya. Dari pembawaanmu sendiri, tadi Yesus punya Tuhan sampai ke Aisyah, udah lari kemana-mana kau. Kan kamu tidak paham maksud daripada punya Tuhan. Paham nggak maksud punya Tuhan itu apa? Ya, Apa definisi gini. punya Tuhan? Tadi kan aku udah jawab apa yang kamu tanyakan. Yesus punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu pahamku. Oke, pahammu itu salah. Karena punya Tuhan bukan berarti dia bukan Tuhan. Sama seperti seseorang yang punya Rob bukan berarti dia bukan Rob. Oke. Setuju? Nih, tanggapanku TikTok aja. Kalau seperti itu kata kamu, ya saat Yesus punya Bapa, apakah Yesus juga jadi Bapa? Jawab dulu. Kan kita nggak bahas punya bapak loh, Sob. Nah, Bahasan Yesus kita kan bukan punya Yesus Bapa. punya. Bahasan kita bukan Yesus punya bapak kok lari. Lah. Punya Tuhan. Gini. Oke, Susah Yesus banget. punya Tuhan. Ya, Tuhannya itu siapa? Bapa di surga. Akan Bapa. Punya bapak dengan punya Tuhan itu beda, Sob. Ya Bapa kan Tuhan, kata kau. Bapaknya siapa? Yesus, Bapaknya Yesus tuh. Ya, Tuhannya Yesus dan Tuhannya kami, bukan Tuhannya orang Islam. Gak apa-apa, Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Bapa, betul? Betul. Saat Yesus punya Bapa, apakah juga Yesus bisa menjadi Bapa orang lain? Kenapa tidak bisa? Mana dalilnya? Kan tadi kamu bilang apakah bisa? Saya bilang kenapa tidak Iya. bisa gitu loh. Ya iya, karena dia Agak bukan berat. Bapa. Agak berat diskusi dengan mereka ini. Melunder dia, teman-teman. Ya, Karena Yesus maksudnya bukan begitulah, Bapa. Sob. Intinya begini. Ini udah 22.000 orang nih. Jangan kecewakan penonton, Sob. Gini, Sob. Ada. Alangkah baiknya gini, Sob. Tujuan dari diskusi itu seharusnya supaya kita itu bisa saling memahami. Jadi, kamu mau mengerti maksud saya apa dan saya mau mengerti apa maksud kamu. Jadi kita itu tidak terjadi miskomunikasi terus tiap hari. Jadi debat kusir nggak berujung gitu loh, Sob. Jadi yang saya maksud intinya, Sob, begini, Sob. Bahwa orang Kristen itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, orang Islam juga punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Siapa Robnya? Allah, Muhammad. Begitu, Sob. Jadi itu diskusi itu sebenarnya Nabi Muhammad bukan Rob. Nabi Muhammad itu Sayyid dia. Oke. Sekarang gini, apa syaratnya supaya seseorang bisa disebut sebagai Rob? Allah yang menyebutkan. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah yang menyebutkan. Berarti orang tidak bisa jadi. Oke, definisi orang Rob nggak itu bisa apa? jadi Rob. Definisi Orang Rob itu nggak apa? bisa jadi Rob. Mau apapun kau definisikan, janganlah Bang Paras. Kenapa dikeluarin edisnya? Nanti bisa aja saya keluarin ya. Kalau edis tuh, ngapain dikeluarin?
eh gak usah dikeluarin, belum selesai pembahasannya. Dikeluarkan moderator masalahnya. Nampaknya moderatormu sudah melihat kekalahanmu, Sob. Jadinya diturunkan sama dia. Bukan kekalahanmu karena kau terlalu banyak muternya. Itu. Iya. Maksudnya moderatormu itu sudah melihat kekalahanmu, makanya diturunkan. Bukan. Takut Karena takut nanti kau aduh. blunder dan muter-muter biasanya diturunkan moderatorku memang. Gitu. Oke, baiklah nggak apa-apa. Makanya saya nggak mau pakai moderator karena moderator tuh suka melangkahi host begitu. Gini, Sob. Begini. Pertama-tama, apa definisi Rob? Coba. Apapun definisinya, ya dalam Islam, mau apapun definisinya, Rob itu bisa disematkan kepada manusia kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, gitu. Oke, tetapi pengertian daripada Rob itu sendiri apa? Ya kayak gimana pun, Rob tidak bisa disematkan untuk manusia. Gini, kan setiap kata kan punya definisi, betul nggak? Contoh misalnya lapar adalah keadaan di mana perut kosong. Kan begitu, itu kan definisi lapar, setuju nggak? Nah, kalau Rob definisinya apa? Bentar, Lis. Ya, jangan kecewakan nih, 24.000 orang nih karena saya datang. Ada yang WA, makanya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Oh, ini Wafi nih. Ya silakan. Kalau Wafi agak sedikit mending lah, ya. Silakan. Biar kita ini gini loh, Sob. Saya pengen ada komunikasi yang baik antara umat Islam dan Kristen, Sob. Jadi bukan sebuah komunikasi yang saling caci memaki gitu loh, Sob. Apa yang membuatkan umat Islam dan umat Kristen, saudara sebangsa dan setanah air nih, di Komal ini sering caci maki? Karena adanya miskomunikasi gitu loh. Karenamu, masalahnya karenamu. Bukan gitu, Sob. Yang Kristen. Ntar, aku sapa Ustadz Wafi dulu. Silakan. Kau ngomong dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah untuk Ustadz Yusuf, walanatullah untuk Mas Edis. Laknatullah. Dibilang katanya laknatullah pada saya. Walanatullahi ajma'in lah. Nah, kan di Al-Qur'an kan ada ayat begini, Ustaz. Walanatullahi 'alal kadzibin. Untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan begitu. Ya, betul. Padahal yang mendustakan ayat-ayat Allah itu umat muslim sendiri. Oke, saya tanya sama Ustadz Wafi lah. Ustadz Wafi, kita sama-sama setuju ya Ustadz Wafi ya, bahwa setiap kata itu punya definisi. Punya di makna. Di dunia ini ada ribuan bahasa, tidak ada satupun kosakata yang tidak punya makna. Setuju? Oke, terus? Oke. Tolong Ustadz Wafi jelaskan kepada saya dan juga kepada umat. Sebenarnya definisi kata Rob itu apa? Mulai dulu ini aja kan dia bahas. Enggak, karena memang ini intinya gitu loh. Intinya itu. Jadi kita itu harusnya sama-sama mengakui Yesus Robnya orang Kristen, Bapa di surga Robnya orang Kristen, Roh Kudus Robnya orang Kristen. Sementara Robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Jadi kita nggak akan debat lagi. Udah, kita akan saling menghargai, hidup berdampingan. Percaya omongan saya. Coba Sob. Ustadz Wafi, apa definisi Rob? Jadi begini Mas Edis. Saya hampir 1 tahun, kalau saya hitung ya, hampir 1 tahun nggak diskusi sama antum. Saya kira antum sudah berkembang gitu loh. Ternyata masih jalan di tempat. Nggak dijawab. Mundur dia. Mundur. Nggak dijawab. Ya, jadi kata apa definisi Rob? Ya. Robbun itu arti aslinya Robbun itu kan pemilik. Oke. Nah, pemilik. Nah, Pemimpin. Robbun itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menjadi kata majmu', diidofahkan. Nah, disandingkan. Ketika Robbun itu disandingkan, maka Robbun bisa bermakna 2. Kalau disandingkan nih, bisa bermakna macet Ustadz Wafi. Tetapi ketika lafal Robbun itu sendirian,
maka Rabbun cuma maknanya satu, yaitu Tuhan. Begitu. Nah, ini namanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf misalnya, itu ada Rabbun yang bermakna raja. Karena disandingkan kepada sebuah kalimat, sebuah kata. Di sisi lain, di dalam Al-Quran ada ayat Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena disandingkan, jadi punya dua makna dia. Bisa untuk Tuhan, bisa untuk makhluk. Sama seperti di dalam Bible. Di dalam Bible, ya, di dalam Bible nih, ketika disandingkan, Rabbun itu bisa bermakna beda selain Tuhan. Seperti para suami yang harus ditaati oleh istri-istrinya. Itu para suami wajib ditaati oleh istri-istrinya. Itu jawaban saya. Monggo. Oke, baik. Oke, jadi begini Ustadz Wafi. Lalu dalam keadaan seperti apa atau apa syarat-syaratnya sehingga seorang manusia itu bisa disebut sebagai Rob? Betul nggak? Dia harus seorang pemimpin. Dia harus seorang pengatur. Dia harus seorang yang menetapkan. Setuju nggak bahwa ketika seorang mendapatkan mempunyai kedudukan yang seperti itu maka dia bisa dipanggil sebagai Rob? Atau Ustadz Wafi sendiri jelaskan dalam keadaan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi seseorang supaya dia bisa dipanggil Rob? Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang pemimpin. Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang raja. Kan sudah saya jelaskan di awal. Rob itu berbeda dengan status. Beda ya. Status, kalau yang saya bahas tadi itu adalah makna dari lafal, bukan status. Kalau status yang dibahas bukan makna lafal, maka suami itu bisa disebut dengan Rabbul Mar'ati, pemilik seorang perempuan, suaminya. Itu ada di dalam Bible berbahasa Arab. Nah, saya coba yang ini Ustaz. Saya punya uang ya, nih. Maka saya bisa disebut dengan Rabbul Mali, pemilik uang. Betul. Begitu saja sebenarnya. Oke, berarti kalau seorang memimpin, menetapkan, maka dia menjadi Rob juga ya? Apa ini? Pemimpin apa? Kan harus ada dua kata kan? Misalnya begini, ada satu kelompok nih. Ada satu kelompok. Nah, di mana kelompok ini kan punya kepala. Kepala itu pemimpinnya, dia yang menetapkan. Dia yang mengatur, dia yang mimpin. Maka dia itu dapat disebut sebagai Rob nggak? Oh, beda bahasa Arabnya. Kalau pemimpin di sebuah kelompok, itu di dalam bahasa ketakutan mereka. Loh, enggak benar. Jadi cari di majalah misalnya. Bentar deh sama Ustadz. Atau di Al-Quran. Ustadz Wafi, saya tutup dulu. Ustadz Wafi bentar sebelum ditanggapi, saya tutup kamera dulu dan saya diam. Nanti kesannya kan keroyokan katanya. Nah, jadi saya diam ya sama Ustadz Wafi dulu ya, teman-teman. Lanjut. Setuju. Oke. Jadi begini Ustadz Wafi. Nah, tadi kan Anda mendefinisikan. Tunggu dulu ya. Saya itu Mas Edis, membaca majalah bahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab itu bukan setahun 2 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya tidak pernah menemukan dalam konteks bahasa Arab pemimpin di sebuah kelompok kecil itu sebutannya Rob, bukan. Kalau kelompok besar? Itu ada istilahnya qaid, pembimbing. Kalau Ada kelompok besar? istilahnya imam. Apa? Kalau di kelompok besar bisa disebut sebagai Rob nggak? Nah, kalau di kelompok besar biasanya sebutannya sayyid. Oke, lalu kenapa itu di dalam surat Yusuf itu dia disebut sebagai Rob? Itu raja, bukan pemimpin kelompok, raja. Di mana dia dikatakan raja? Nggak ada di situ dikatakan raja dia. Duh, kan Al-Quran pakai bahasa Arab, Dis. Bukan, di dalam surat Yusuf ayat 23 itu Tidak ketika mungkin lah di Yusuf. surat Yusuf tertulis raja, Dis. Kan ini Oke, bahasa Arab, gini aja dah, biar enak kita. Menurut Al-Quran berapa robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf 1. Robnya Nabi Yusuf 1. Kenapa di dalam surat Yusuf ayat 23 dia punya 2 rob? Oh enggak, yang kedua itu, yang raja itu bukan robnya Yusuf, tapi robnya penjaga penjara saat Nabi Yusuf nitip salam. Itu konteksnya. Tapi dia bilang Robbi loh. Oh, coba cek di ayatnya. Oke, saya tampilkan ya surat Yusuf ayat 23 ya. Oke, Yusuf
23. Setelah ini saya tanya balik ya. Boleh, boleh. Harus. Kadang-kadang kita itu debat kusir nggak berujung ya karena begini nih. Oke, saya balikkan dulu kamera saya ya. Ntar. Kau minta besarin nggak? Oh boleh dibesarin Sob, biar enak Sob, biar kelihatan Sob. Oke ya. Ini surat Yusuf ayat 23 ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini jelas-jelas dia kata-kata ya, innahu nih. Aduh, sebentar. Sabar. Tidak ada internet. Sabar Sob, tenang. Nih ya. Kelihatan nggak kata-kata innahu rabbi, betul nggak? Terus? Nah, waktu dia mengucapkan innahu itu artinya sesungguhnya, rabbi. Ini maksudnya kata rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kecil Tat, suaranya kecil. Kepada raja. Oke, berarti ditujukan kepada manusia, betul? Ya, manusia. Nah, waktu dia bilang Robbi itu manusia, Allah termasuk Robbinya juga nggak? Iya, terus? Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di sini? Gini, boleh saya jawab? Boleh nggak saya jawab nih? Gini, sebelum dijawab, saya cuma bilang begini. Gini, Ustadz, yang menjadi keprihatinan saya, ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, Bapa di surga sebagai Tuhan, itu sebenarnya sama kayak begitu loh Ustadz. Jadi Yesus itu Rob kami, Bapa di surga juga Rob kami, begitu. Oh, paham. Maksud Anda, kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan Tuhan penguasa, tapi hanya sekedar pimpinan di bumi gitu. Emang definisi Tuhan itu apa? Lah, kan gini, Anda bertanya ke saya, seolah-olah Robbun itu ada yang manusia, ada yang sang penguasa segalanya. Nah, itu sama Tergantung seperti kami. Rob itu siapa dulu gitu Tunggu loh. dulu. Ini saya perjelas dulu. Anda mengatakan sama seperti kami, Ustadz. Mengatakan Yesus itu sebenarnya Tuhan, Bapa Allah Tuhan. Berarti, kalau boleh saya simpulkan, Yesus menurut Anda bukan Tuhan sang penguasa semesta, bukan ya? Berarti sekedar pemimpin umat di bumi, begitu? Ustadz, tidak ada definisi Tuhan yang artinya itu pencipta langit dan bumi, Ustadz. Rob itu, Tuhan itu definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Tuh, berarti Yesus menurut Mas Edis sama seperti status Robbi yang bermakna raja di surat Yusuf. Bapa di sorga juga statusnya begitu, sama juga. Sama. Bukan berarti cuma Yesus aja, Bapa di sorga juga statusnya juga Rob yang seperti itu. Karena definisi Rob itu ya itu. Berarti Bapak di surga pun bukan penguasa langit dan bumi. Gak berat ini definisi. Nah, kan Rob juga. Kan disebut Rob juga. Begini loh Ustadz, kita itu bukan membicarakan sesuatu yang di luar yang sedang kita bahas. Definisi Rob atau definisi kurios adalah apapun yang kepadanya kita menaklukkan diri. Begitu loh. Berarti Bapak di surga dan Yesus bukan penguasa dalam konteks disebutan Rob ya? Siapa bilang? Ini makanya saya bilang diskusi kita ini agak sulit gini. Biar Ustadz paham yang ada di dalam kepala saya. Gini loh. Kalau Ustadz tanya sama saya atau sebenarnya pengertian Al-Qur'an sendiri, setan itu bisa jadi robnya seseorang nggak? Bisa. Bisa. Makanya sekarang itu tergantung apakah kita menjadikan dia sebagai rob kita gitu loh.
Makanya sebenarnya begini Ustadz, apa yang saya temukan dari Al-Quran dan yang saya temukan dari Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya ya sama aja. Bahwasanya seseorang itu kalau dia mau jadi orang yang Kristen sejati, dia itu harus mengambil Bapa di surga sebagai Robnya dengan perantaraan firman-Nya atau anaknya yang diutus ke dunia. Dan juga dengan perantaraan Roh Kudus-Nya. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu Rob yang datang daripada Bapa di surga. Jadi dengan menjadikan Yesus Tuhan, dengan menjadikan Yesus Rob, itu tidak menjadi kemusyrikan seperti yang ada di pikirannya orang Islam. Karena orang Islam sesungguhnya melakukan hal yang sama. Mereka menjadikan Muhammad, ya. Oke, mereka menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Bagaimana cara umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Dengan cara tahluk, patuh, taat kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad berkata, orang muslim harus berseru, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Intinya sama aja kok. Jadi intinya Islam menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad, Kristen menuhankan Bapa di surga dengan perantaraan Yesus dan Roh Kudus. Selesai diskusi kita. Silakan. Berarti kalau boleh saya simpulkan begini Mas Edis. Islam menuhankan Allah melalui jalur Nabi Muhammad. Ya. Berarti apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad itu statusnya diperintahkan oleh Allah. Betul. Nah, pandangan Islam Mas Edis, Allah ini sang penciptanya. Nabi Muhammad adalah wasilahnya. Nah, kalau memang sama seperti itu, Yesus hanya seorang utusannya. Tidak ada bagian dari Bapa, tidak disebut sama seperti Bapa, tapi dia hanya pemimpin yang diperintahkan untuk mengabarkan saja. Betul seperti itu berarti? Gimana kok gak betul? Katanya ya, karena apa? Karena begini, kita itu gini, yang sering kita salah pahami itu gini sudah hampir loh. jadi Islam loh sekarang. Begini, yang sering kita salah pahami itu, kita tidak bisa membedakan sang pencipta dengan Tuhan gitu loh. Gini, makanya begini Ustadz. Jadi orang Islam barusan. Gini Ustadz, biar enak kita Ustadz Yusuf Wafi. Bisa nggak seseorang ganti sang pencipta? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak seseorang ganti Tuhan? Nggak bisa. Nah ini makanya kita debat kusir. Padahal di dalam Al-Quran orang itu bisa ganti Tuhan. Makanya ada orang yang Tuhannya itu bukan Allah. Yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Yang Tuhannya itu adalah patung. Yang Tuhannya itu adalah ulama. Makanya ganti Tuhan itu bisa. Tetapi ganti sang pencipta tidak bisa. Makanya kita debat kusir terus di sini Ustadz. Ya, makanya titik tekan saya bahwa status Nabi Muhammad dengan status Yesus itu sama kata Mas Edis. Jadi dia ini hanya pengertiannya. Iya, hanya bukan statusnya yang sama, pengertiannya sama. Iya, maksudnya itu tugasnya sama, status pengertiannya sama. Nah, berarti ketika kita mentaati Nabi Muhammad yang notabene-nya perintah itu datang dari Allah, Mas Edis mentaati Yesus yang notabene perintahnya datang dari Sang Bapa. Bapa di surga. Berarti Yesus dengan Nabi Muhammad adalah utusan Sang Pencipta. Begitu. Saya tidak mengakui Muhammad utusan Sang Pencipta. Itu masalahnya. Bukan, perbandingan kamu tadi. Perbandingannya kurang lebih ya. Berarti Yesus ini utusan, Nabi Muhammad utusan. Jadi mereka adalah utusan. Di balik mereka ada Sang Pencipta yang mengutus dan mengatur mereka, betul? Ya, tetapi dalam konsep ini saya tidak mengakui bahwa Allah itu Sang Pencipta dan Muhammad utusan Sang Pencipta gitu. Iya, saya tidak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah status kedudukan Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama utusan. Kan kamu kan mengatakan kita tidak perlu berdebat lagi kalau sudah sepakat, kan begitu? Ya. Nah masalahnya begini sekarang. Masalahnya kenapa kita tidak mengikuti Yesus, malah mengikuti Muhammad? Karena kalau mengikuti Muhammad, maka kita itu akan seperti Muhammad. Setuju nggak?
Oh, berarti kalau kita mengikuti Yesus, kita akan sama seperti Yesus, kena salib juga nanti. Inilah. Berarti kalau mengikuti Muhammad, kita akan seperti Muhammad tinggal di Arab. Oh iya dong. Iya dong. Jadi begini, maksudnya begini. Yes. Mengikut itu maksudnya seperti apa sih? Mengikut itu maksudnya Nah, kita itu sekarang temanya begini. meneladani. Temanya begini. Hmm. Lebih pantas mana mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus? Nah itu, gitu. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya begini. Menjadi Kristen adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Aduh. Menjadi Islam adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Muhammad. Nah masalahnya kalau orang mirip seperti Muhammad itu akan bahaya. Karena Muhammad di dalam Al-Quran itu dicontohkan sebagai orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Contoh. Sudah. Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran itu berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan dulu. Nggak dijawab sama dia. Udah selesaikan dulu. Nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa? Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang keenam, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Nggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Coba jelaskan. Aja setuju, main setuju aja. Coba jelaskan. Oke. Nih ya. Surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Setelah Boleh, saya bertanya balik. silakan. Kabur nantinya di sini. Kalau saya ini nggak perlu namanya itu, saya tidak perlu banyak kesana kemari, enggak, langsung data yang saya sebutkan. Langsung data. Begitu ya. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu wajah Nabi bermuka masam ketika ada seorang buta yang mendatanginya. Nah, kenapa wajah Nabi bermuka masam, Mas Edis? Apakah karena yang datang adalah orang miskin? Bukan pembesar Quraisy orang kaya? Oh, tidak Mas Edis. Coba kita sebutkan. Ini ya, Abasa wa tawalla. Wahua, siapa? Aktor yang buta itu siapa? Namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya nih yang datang kepada Nabi nih. Wasmuhu Abdullah bin Shurah bin Malik bin Rabi'ah Al-Fihri. Itu nama panjangnya. Beliau datang min Bani Amir Bani Lu'ay. Dia datang dari Bani Amir Bani Lu'ay. Wadzalika annahu ata Rasulullah. Saat itu dia mendatangi Rasulullah. Wahwa yunaji Utsbah bin Rabi'ah wa Aba Jahl. Dan dia ingin mengutarakan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad di sini masam? Nah, kemudian yad'uhum ilallah, yarju islamahum. Kemudian beliau Rasulullah mendoakan kepada Allah agar mereka itu menjadi umat Islam. Faqala Ibnu Ummi Maktum, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Berikan aku pengetahuan tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faja'ala yunadihi wa yukarrirun nida. Dia berkali-kali memanggil Nabi. Berkali-kali. Wala yadri annahu mukbil ala ghairihi hatta karahiyatu fi wajhi Rasulillah liqat'i kalamihi. Karena dia berkali-kali
memanggil Nabi dan memotong ucapan Nabi sampai menyebabkan wajah Rasulullah tidak ini ada dalilnya nih. Wa yukarrirun nida. Memanggil Nabi sampai menyebabkan wajah Nabi nggak enak kepada dia. Likot kalamihi. Ini ya ada lafal likot kalamihi. Mana tadi, guys? Karena dia memotong-motong pembicaraan Nabi, bukan karena dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya. Oh, bukan ya, saudaraku, bukan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Tampilkan Macet-macet, Ustaz Wafi. Putus-putus, Ustaz. Walaupun udah dipanggil gurunya Yusuf PE, tapi masih babak belur juga. Gak apa-apa. Nah, nih ya. Ini tunggu dulu saya mau tanya balik. Enak aja nanya terus. Nah, tunggu. Nah, ini ya, likot kalamihi karena memotong-motong pembicaraan Nabi. Sekarang saya tanya kepada Mas Edis. Ya. Sekarang saya tanya ke Mas Edis. Nih. Misalnya begini. Jangan udah panggil dulu, Des. Yusuf udah panggil juga gurunya. ditanya, udah panik Edisnya. Jangan panik dulu lah kau. Belum lagi. Misalnya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi." Jadi ini berbicara etnis nih ya. Sok paling suci sukunya nih. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Jadi, Yesus punya ajaran, kalau bukan orang Yahudi gak boleh ditolong. Sama seperti anjing. Berarti orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing, kata Yesus. Dalam Matius 15 nomor 26. Apakah seperti ini ajaran kasih, Mas Edis? Baik. Kalau bukan orang Yahudi, berarti gak boleh ditolong. Dan statusnya sama seperti anjing. Bayangkan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Baik. Ini kalau gini kan diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun komunikasi yang baik ya. Biar Islam dan Kristen itu enak diskusinya, nggak maki-makian. Udah bosen lah kita denger maki-makian. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertama saya tanggapi dulu yang Al-Quran tadi. Begini, di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran Al-Quran, bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang Nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini aslinya, ini Al-Qur'annya.
bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan sama seperti ketika orang Indonesia ngomong ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus? Pada akhirnya, dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya dibaca yang utuh. Silakan. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, para ulama, pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy. Ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Kemudian Wal-As bin Wa'il. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya, ini pimpinan ini. Pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini.
kemudian bin Abdi Yaghuth, kemudian wal Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, wa Umayyah bin Khalaf. Qalu ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami, fattabi dinana. Wa nattabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, al-afuh, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak, Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes, senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya. Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya itu istilah Lughatul Arabiyyah Al-Fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majasnya, ada apa namanya itu, majas itu dibagi menjadi 2. Ada majas mufrad, ada majas murakkab, kemudian ada kinayahnya. Bayangkan, perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis, kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya, ilmu majas, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus, namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa? Silahkan dijawab Mas Edis. Baik, agak sedikit melebar nih kemana-mana. Kalau di Bible itu ilmu Alkibul itu. Sup, kamu diem aja lah Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini, Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua.
Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Nggak boleh harus, oh kalau saya nggak boleh harus pakai otaknya si Anu. Nggak boleh begitu, Ustaz. Lagian kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan orang itu datang kepada Muhammad bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi boro-boro buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Baik, saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih, ini enaknya orang Kristen. Bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan. Perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Lanjut. Untuk mohon maaf nih. Ya, umat lanjut. muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Coba tenang, biar saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Kenapa umat muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu? Mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini.
Pertanyaannya Nah, tadi, silakan. pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Ya, Bible ilmunya itu, namanya apa? ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul Kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Dikibuli dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang Akibul menilai. ilmunya. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Ternyata saya 5 menit mendengarkan jawaban Mas Edis dikibuli kita. saya kira begini. Ada Ya. ilmu sastra tentang pemahaman Bible bahwa perumpamaan ini nanti arahnya ke sini, perumpamaan ini arahnya ke sana. Saya kira ada keren lah gitu ya. Karena begini Mas Edis, kita disajikan kitab suci Bible dalam pandangan Anda ya, itu dalam berbahasa Indonesia, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang perumpamaan itu sesuai otak kita masing-masing, maka jangan pernah salahkan umat Islam ketika umat Islam memahaminya sedemikian rupa. Karena kita sudah disajikan bahasa Indonesianya, gak ada ilmunya gitu loh. Beda sama Quran Mas Edis. Kalau Quran, sebelum belajar Quran nih, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya. Tapi dari orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi Muhammad. Ini bukan ngarang dari saya Mas Edi. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh. Tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu ini saya baca terjemahannya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya, Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan
tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Tanggapi Advent ya. mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara seksama dari tadi kan. Nah, gitu. Ya, yang Oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Begitu. Baik. Dicari mana data yang maksimal, nggak ada Mas. Baik. Sehingga Tanggapi ya. sehingga begini Mas. Tunggu dulu, santai. Oke. Ketika sampean membacakan bukan surah, dalam Matius 15 tadi, ini kan bahasa Indonesia ya, ini bahasa Indonesia, berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edis, sesuai dengan otak dan akal. Nah, jadi begini, kalau kita memahaminya, nah, karena kata Mas Edis itu sesuai dengan akal kita, saya memahaminya begini nih. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel." Bahasa Indonesia, aku hanya, kata-kata hanya berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal, karena hanya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi. Dan di sini dia mengatakan, diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita ngutak-atik ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura, ya nggak bisa, saudara. Begitu. Sekian, terima kasih. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada. Debat itu tidak langsung panas karena ayat. Bukan karena sejarah, bukan pula karena emosi. Debat itu meledak karena satu kalimat pendek yang tampak sederhana, tapi sebenarnya menghancurkan fondasi logika ketuhanan. Punya Tuhan tidak berarti bukan Tuhan. Teman-teman, mari kita berhenti sejenak di sini. Jangan terburu-buru membela. Jangan pula terburu-buru menolak. Gunakan akal yang jujur. Gunakan nurani yang belum dipaksa tunduk oleh emosi identitas. Karena jika kalimat ini diterima begitu saja, maka seluruh bangunan iman, apapun agamanya, akan runtuh pelan-pelan tanpa kita sadari. Dalam Islam, Tuhan tidak didefinisikan secara cair, fleksibel, atau relatif. Tuhan bukan sekadar yang ditaati, bukan sekadar yang diikuti, bukan sekedar yang punya otoritas. Tuhan dalam Islam adalah zat yang maha tinggi secara mutlak, bukan tinggi secara jabatan, bukan tinggi secara fungsi, tetapi tinggi secara hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qayyum, artinya yang berdiri sendiri. As-Somad artinya tempat bergantung segala sesuatu. Al-Ghani artinya maha kaya, tidak membutuhkan. Al-Ali artinya maha tinggi, tidak berada di bawah siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung, justru segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Sekarang mari kita renungkan kata somat ini lebih dalam. Somat bukan sekadar tempat meminta. Somat berarti tidak butuh siapapun, tidak ditopang siapapun, tidak disokong oleh kehendak lain. Maka pertanyaannya menghantam akal sehat kita. Bagaimana mungkin zat yang menjadi tempat bergantung justru bergantung kepada Tuhan lain? Bagaimana mungkin yang maha tinggi tunduk kepada kehendak pihak lain? Bagaimana mungkin yang maha mengatur justru diatur dan diutus? Disinilah kekacauan dimulai. Ketika sebuah konsep ketuhanan mulai menerima bahwa Tuhan bisa, punya Tuhan, diutus, melakukan kehendak pihak lain, berdoa, menangis,
tidak tahu sesuatu. Maka secara jujur kita harus bertanya, bukan dengan kebencian, tapi dengan akal sehat. Apakah ini Tuhan dalam makna hakiki? Ataukah ini makhluk agung yang dimuliakan, lalu diberi label ketuhanan? Islam tidak merendahkan makhluk dengan menyebutnya makhluk. Justru Islam memuliakan Tuhan dengan tidak menurunkannya ke level makhluk. Karena saat Tuhan masih bisa diperintah, diarahkan, bergantung dan tidak mengetahui, maka yang runtuh bukan Islam, bukan Kristen, tetapi logika paling dasar tentang ketuhanan itu sendiri. Dan di titik inilah, teman-teman, debat tidak lagi soal ayat, tetapi soal keberanian kita untuk jujur bertanya. Apakah ini Tuhan atau makhluk agung yang terlalu jauh diangkat hingga kita lupa batas antara pencipta dan ciptaan? Dalam debat itu, ketika tekanan logika mulai terasa, muncullah satu analogi yang diulang-ulang seakan menjadi tameng terakhir. Seseorang bisa punya bapak dan tetap menjadi bapak. Sekilas terdengar masuk akal, bahkan terdengar cerdas. Namun teman-teman, justru disinilah kesalahan logika paling mendasar terjadi. Ini bukan sekadar analogi yang lemah. Ini adalah kesalahan kategori logika yang fatal. Mengapa? Karena analogi ini mencampur adukan dua jenis realitas yang sama sekali berbeda. Bapa adalah peran biologis dan sosial. Tuhan adalah status ontologis mutlak. Bapa ada karena, proses biologis, hubungan keturunan, waktu dan perubahan. Seseorang menjadi bapa setelah sebelumnya bukan bapa. Peran itu datang dan pergi, bergantung pada konteks kehidupan. Sedangkan Tuhan dalam pengertian ketuhanan sejati tidak bermula, tidak berubah, tidak berkembang, tidak bertambah atau berkurang. Maka menyamakan Tuhan dengan peran bapa adalah seperti menyamakan matahari dengan lilin hanya karena sama-sama bercahaya. Pertanyaannya sekarang menghantam nurani kita. Apakah pantas pencipta alam semesta disamakan dengan peran keluarga manusia? Apakah Tuhan yang mengatur ruang dan waktu bisa dipahami dengan analogi yang justru terikat ruang dan waktu? Islam sejak awal menutup rapat pintu analogi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat tegas. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Ayat ini bukan hanya menolak konsep biologis. Lebih dalam dari itu, ayat ini menghancurkan seluruh upaya memasukkan Tuhan ke dalam struktur keluarga makhluk. Karena begitu Tuhan dimasukkan ke dalam analogi ayah, anak, relasi hierarkis keluarga, maka secara otomatis Tuhan memiliki asal-usul, memiliki ketergantungan, memiliki relasi yang membatasi. Dan di titik itulah Tuhan turun derajat, bukan karena dihina, tetapi karena dipaksa masuk ke kerangka makhluk. Inilah mengapa Islam sangat keras menjaga konsep tauhid. Bukan karena kaku, bukan karena anti dialog, tetapi karena tauhid melindungi Tuhan dari diperkecil oleh pikiran manusia. Ketika analogi keluarga dipakai untuk Tuhan, yang terjadi bukan pemahaman, melainkan antropomorfisme. Tuhan dibayangkan seperti manusia, hanya lebih hebat. Dan disinilah garis tegas itu harus ditarik. Tauhid mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Antropomorfisme mengatakan Tuhan mirip makhluk, hanya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup semua celah itu dengan satu ayat sederhana, namun menghancurkan semua analogi manusia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Maka ketika analogi bapak, anak dipakai untuk menjelaskan Tuhan, sebenarnya bukan Islam yang sulit menerima, melainkan akal sehat yang sedang dipaksa menelan sesuatu yang sejak awal tidak sepadan. Dan disinilah kita harus jujur bertanya, bukan dengan emosi, tapi dengan keberanian intelektual. Apakah analogi ini benar-benar menjelaskan Tuhan, atau justru membuat Tuhan semakin jauh dari kemahagungannya? Salah satu titik paling panas dalam debat ini, dan juga salah satu yang paling menentukan, adalah ketika diskusi bergeser dari hakikat Tuhan menjadi permainan istilah bahasa. Kata yang diperebutkan adalah satu, Rob, lalu disandingkan dengan istilah Yunani, kurios. Argumennya terdengar seperti ini, Rob bisa berarti Tuan, Rob bisa berarti pemimpin, Rob bisa berarti yang ditaati, maka Tuhan bisa punya Rob. Sekilas, argumen ini tampak akademis, tampak berbasis bahasa, tampak ilmiah. Namun teman-teman, justru disinilah ketidakjujuran intelektual mulai menyusup secara halus. Mari kita luruskan pelan-pelan, dengan tenang tapi tegas. Dalam bahasa Arab, kata Rob memang memiliki rentang makna, tetapi tidak pernah digunakan secara liar tanpa aturan. Bahasa Arab bukan bahasa serampangan. Ia memiliki struktur, kaidah, dan disiplin makna.
Dan disinilah kuncinya, Rob mutlak tanpa sandaran atau tanpa idofah. Selalu mutlak dan tidak pernah berubah, hanya Allah. Rob yang disandarkan atau idhafah bisa bermakna Tuan, pemilik, penguasa manusia. Contohnya sangat jelas dan tidak bisa dipelintir. Rabbul Alamin artinya Tuhan seluruh alam. Rabu samawati wal earth artinya Tuhan langit dan bumi. Rob Yusuf artinya Tuan Yusuf. Masalah besar muncul ketika dua kategori ini dicampur. Lalu dari campuran itu ditarik kesimpulan besar. Kalau Rob bisa berarti Tuan, maka Tuan bisa punya Rob. Teman-teman, ini bukan kesimpulan linguistik. Ini loncatan logika. Mengapa? Karena makna Rob sebagai Tuan manusia selalu terbatas, kontekstual, dan nisbi. Sedangkan Rob sebagai Tuhan adalah mutlak, absolut, dan tidak terbagi. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob mutlak tunduk pada Rob lain. Rob langit dan bumi diutus oleh pihak lain. Rob mutlak berdoa kepada Rob mutlak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan bahasa yang tidak memberi celah. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Al-Quran surat Al-An'am ayat 164. Sekarang mari bertanya, bukan dengan emosi, tetapi dengan akal jujur. Apakah Tuhan langit dan bumi tunduk kepada siapapun? Apakah dia menunggu perintah? Apakah dia melakukan kehendak pihak lain? Apakah dia berdoa kepada yang lebih tinggi? Jika jawabannya ya, maka itu bukan lagi Rob dalam makna ketuhanan mutlak. Itu adalah makhluk, betapapun agungnya, menggunakan kelenturan makna bahasa untuk mengaburkan hakikat Tuhan, bukanlah kedalaman teologi, melainkan kabut semantik. Kata dipakai untuk menyamarkan realitas. Islam justru memisahkan dengan sangat rapi mana Rob sebagai pencipta, mana Rob sebagai ciptaan. Karena jika perbedaan ini dihapus, maka bukan hanya konsep Tuhan yang runtuh, tetapi bahasa kehilangan kejujurannya. Dan di titik ini, kita harus berani bertanya dengan lantang dalam hati. Apakah kita sedang memahami Tuhan melalui bahasa, atau sedang memanipulasi bahasa demi mempertahankan konsep Tuhan yang bermasalah? Di titik ini, debat mulai bergerak ke arah yang jauh lebih berbahaya. Bukan lagi sekadar salah paham istilah, tetapi pergeseran makna Tuhan itu sendiri. Definisi Tuhan diperluas sedemikian rupa hingga hampir kehilangan batas. Akibatnya, muncul klaim-klaim seperti ini. Hawa nafsu bisa disebut Tuhan, diri sendiri bisa disebut Tuhan, ulama bisa disebut Tuhan, nabi bisa disebut Tuhan. Teman-teman, disinilah kita harus sangat berhati-hati. Karena ketika segala sesuatu bisa disebut Tuhan, maka pada saat yang sama, Tuhan kehilangan keistimewaannya. Islam memang mengkritik manusia yang menyimpang dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Namun perhatikan dengan jujur dan cermat, ayat ini bukan sedang mendefinisikan Tuhan, tetapi mengecam kesalahan manusia. Artinya apa? Ayat ini tidak mengatakan bahwa hawa nafsu benar-benar Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa manusia salah memperlakukan sesuatu seolah-olah Tuhan. Ada perbedaan besar antara X adalah Tuhan dan manusia menjadikan X seperti Tuhan. Perbedaan ini sangat krusial. Jika ayat ini dipelintir menjadi definisi, maka konsekuensinya mengerikan secara logika dan iman. Karena jika semua yang ditaati otomatis disebut Tuhan, maka atasan yang ditaati sama dengan Tuhan. Negara yang dipatuhi hukumnya sama dengan Tuhan. Polisi yang ditakuti sama dengan Tuhan. Undang-undang yang mengikat sama dengan Tuhan. Apakah ini masuk akal? Jika iya, maka dunia ini penuh dengan jutaan Tuhan setiap hari. Dan pada titik itu, tauhid mati tanpa perlu diserang. Inilah yang disebut relativisme iman. Ketika tidak ada lagi batas jelas antara yang disembah, yang ditaati, yang dihormati, yang diikuti. Islam justru datang untuk membersihkan kekacauan ini. Islam membedakan secara tegas. Ibadah bukan sekadar taat. Tuhan bukan sekadar otoritas. Ketuhanan bukan sekadar pengaruh. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat keras dalam hal ini. Beliau ditaati, diikuti, dicintai, tetapi tidak pernah disembah. Dan beliau melarang keras umatnya mengangkat manusia ke level ketuhanan. Tauhid bukan sekadar berkata Tuhan itu satu. Tauhid adalah menjaga makna Tuhan agar tidak diturunkan ke level apapun selain Dia. Karena ketika segala sesuatu bisa disebut Tuhan, maka yang terjadi bukan pemahaman yang dalam, melainkan kekacauan iman yang dibungkus dengan bahasa filosofis. Dan disinilah
pertanyaan paling jujur itu kembali menghantam kesadaran kita. Apakah memperluas definisi Tuhan ini benar-benar memuliakan Tuhan? Atau justru cara halus untuk menghindari pertanyaan besar tentang siapa yang benar-benar layak disebut Tuhan? Pertanyaan ini tidak menuntut emosi. Ia hanya menuntut kejujuran hati dan keberanian berpikir. Sekarang mari kita bertanya dengan jujur, bukan dengan emosi. Yesus berkata, "Aku diutus, aku melakukan kehendak Dia. Bapa lebih besar daripada aku." Tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Teman-teman, sejak kapan Tuhan diutus? Sejak kapan Tuhan berdoa? Sejak kapan Tuhan tidak tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu tidak lupa." Al-Quran surat Maryam ayat 64. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau." Hadis riwayat Imam Muslim. Tauhid itu sederhana. Tuhan mengutus, bukan yang diutus. Tuhan memerintah, bukan yang taat. Dalam debat, muncul klaim umat Islam menuhankan Muhammad. Teman-teman, ini tuduhan lama dan selalu runtuh. Muhammad SAW tidak pernah disembah, tidak pernah didoakan, tidak pernah disebut Tuhan, tidak pernah diklaim ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Muhammad hanyalah seorang rasul. Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 144. Ketaatan kepada Nabi bukan ketuhanan, tapi ketaatan kepada wahyu. Dan Nabi SAW sendiri berkata, "Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam." Hadis riwayat Imam Bukhari. Bandingkan dengan konsep Yesus disembah, Yesus didoakan, Yesus dipanggil Tuhan, Yesus bagian dari keilahian. Apakah ini setara? Salah satu isu penting adalah soal tafsir. Islam berkata, Al-Quran dipahami dengan ilmu, bahasa Arab, balagah, konteks, sanad, bukan melarang berpikir, tetapi mencegah kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Tanpa metodologi, ayat jadi senjata, kitab jadi alat emosi, kebenaran jadi relatif. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, debat ini bukan soal siapa paling keras, bukan soal siapa paling viral, tetapi soal siapa yang paling jujur pada akal dan hati. Islam mengajarkan Tuhan yang Esa Maha Tinggi, tidak bergantung, tidak diutus, tidak tunduk. Jika Tuhan masih punya Tuhan, diutus, berdoa, tidak tahu, maka pertanyaannya bukan menghina, tapi jujur. Apakah itu Tuhan atau utusan Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam." Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Jika video ini membuatmu tersentak, terdiam, bertanya, gelisah, itu tanda hatimu masih hidup. Subscribe channel Zanikun. Bagikan video ini kepada teman-teman non-muslim yang jujur mencari kebenaran. Tulis di komentar, pertanyaan apa yang paling mengusik hatimu hari ini? Karena kebenaran tidak butuh emosi. Ia hanya butuh kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.